واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para akhwat dan ummahat, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada semuanya atas terlaksananya kajian kita pada hari ini. Sempat 2 bulan tertunda. Bulan yang kedua itu setelah kajian pertama ya kami terhalang, bukan karena kehendak kami. Kemudian yang kedua juga terhalang karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini alhamdulillah dengan takdir Allah kita kembali bisa melaksanakan kajian-kajian kita. Yang tentunya tujuan kita belajar itu bukan hanya sekedar untuk belajar. Bukan hanya sekedar untuk rame-rame, bukan sekedar untuk kumpul-kumpul atau persaingan-persaingan dan lain sebagainya. Bukan pula tujuan untuk tendensi terhadap satu golongan, satu kelompok, satu orang atau banyak orang. Tetapi tujuan kita belajar itu adalah bagaimana kita memahami betul bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Kita duduk di majelis ilmu, itu nilai ibadah yang sangat besar. Ibadah yang kita bisa duduk, kita bisa minum, kita bisa main HP, sebagian orang kan begitu. Tapi sepanjang dia di lingkup majelis ilmu, maka dia ternilai sebagai orang yang melakukan ibadah yang sangat agung. Karena itu Syekh Bakar Abu Zaid berkata bahwasanya menuntut ilmu itu al-ilmu sholatus sir, kata beliau. Ilmu itu adalah sholat yang rahasia. Tidak nampak gerakan seperti sholat, tapi dia terhitung bagaimana nilai sholat itu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari ucapan beliau ini, kata beliau, betul, menuntut ilmu telah merupakan ibadah. Bahkan dia seagung-agung ibadah. Karena Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah ibadah wa sholatus sir. Ilmu itu adalah ibadah dan sholat rahasia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah seagung-agung ibadah. Bahkan ibadah apapun yang kita lakukan ketika tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah itu akan sirna. Bahkan kadang yang kita anggap sebagai ibadah, ketika kita lakukan tanpa ilmu, kadang justru menjadi bahaya bagi kita. Menjadi musibah bagi kita. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya bagi siapa yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Ini perhatikan. Karena itu kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya bagi siapa yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ditanya, kaifa tasihun niyah ya Abu Abdillah? Bagaimana benarnya niat itu wahai Abu Abdillah? Beliau ditanya, bagaimana benarnya niat di dalam menuntut ilmu itu bagaimana? Apa kata Imam Ahmad? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari selainnya. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Bagaimana kebodohan yang ada pada diri kita ini terangkat.
Kadang kita merasa hebat, kadang kita merasa benar, kadang kita merasa bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Karena kita tidak belajar. Tetapi setelah kita belajar, kita memiliki ilmu. Setelah kita belajar, kita memiliki ilmu. Terangkat itu kebodohan, maka nampaklah kebodohan yang kita miliki sebelumnya. Karena itu niat kita duduk di dalam majelis ilmu bukan untuk yang lainnya. Tetapi apa tujuannya? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan daripada selainnya. Itu niat ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena itu siapa yang duduk di dalam atas majelis ilmu ini ikhlas karena Allah, tidaklah dia bangkit dari majelis ilmu itu, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang duduk di majelis ilmu tidak ikhlas karena Allah, tidaklah dia bangkit dari majelis ilmu itu, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Ini ucapan dari para ulama terdahulu, dari imam-imam kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami duduk dalam suatu majelis yang kami itu ikhlas karena Allah, tidaklah kami bangkit dari majelis ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala muliakan kami. Dan tidak pula kami duduk di majelis ilmu tidak ikhlas karena Allah, tidaklah kami bangkit dari majelis tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala hinakan kami. Ini dari hal-hal yang hendaknya kita perhatikan di dalam belajar. Makanya belajar ilmu itu tidak perlu mencari hebatnya judul. Ya, tidak perlu mencari apa? Hebatnya judul. Tapi ilmu itu yang kita pelajari sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang terpenting dari yang terpenting setelahnya. Itu yang penting dipelajari. Karena ilmu itu ketika dipelajari dan meresap pada jiwa kita, itu yang akan memperbaiki kehidupan kita. Memperbaiki keyakinan kita. Secara tidak langsung, itulah yang memperbaiki akhlak kita. Yang memperbaiki perilaku kita. Memperbaiki muamalah kita. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Memperbaiki hubungan kita dengan